Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lintang Bustomi. Saya dari kelas Perbankan Syariah C dengan NIM 22402105. Di sini saya akan membahas beberapa materi seperti yang sudah tertera. Menurut bahasa, qawaid fikiyah berasal dari kata kaidah dan fik. Kaidah berarti asas, landasan, dasar, atau fondasi sesuatu. Sedangkan fik berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud dari pembicaraan atau perkataan. Perbedaan antara qawaid fikiyah, fik, dan usul fik. Usul fik adalah metode, fik adalah hasil, sedangkan qawaid fikiyah adalah ringkasan dari masalah-masalah fik terdahulu yang dibuat dengan ungkapan singkat. Jika diibaratkan dalam suatu proses produksi, maka usul fik adalah mesin produk, fik adalah produknya, dan qawaid fikiyah adalah paket-paket kemasan dari hasil produksi. Al-umuru bimaqosidiha secara terminologi adalah segala ucapan atau tingkah laku mukallaf yang dikenai hukum syara sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Dasar hukumnya ada pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran terdapat pada surat Al-Bayyinah ayat 5, Al-Anbiya ayat 107, Al-Isra ayat 82, dan An-Nisa ayat 100. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada toharoh atau bersuci, niat sholat dalam sholat, puasa, zakat, dan yang terakhir adalah muamalah. Al-yakinu la yuzalu bi al-syak adalah hukum sesuatu yang tetap berdasarkan keyakinan, tidak akan terhapus kecuali ada dalil yang pasti dan tidak boleh dihukumi hilang hanya karena keraguan yang muncul. Dasar hukumnya terdapat pada Quran surat Yunus ayat 36 dan Hujarat ayat 12. Penerapan al-yakinu la yuzalu bi al-syak dalam fikih sholat terbagi menjadi 3. Yang pertama, seseorang yang berada dalam dua pilihan namun ia dapat menguatkan salah satunya, maka ia mengambil pendapat yang kuat tersebut lalu menyempurnakan sholatnya dengan sujud sahwi. Contohnya, si A melaksanakan sholat zuhur, lalu ia ragu apakah ia telah melaksanakan sebanyak 2 rakaat atau 3 rakaat, tapi ia dapat meyakini bahwa dia telah melakukan sholat 3 rakaat misalnya. Maka, ia mengambil pendapat yang kuat tersebut lalu menyempurnakan sholatnya dengan sujud sahwi. Yang kedua, seseorang yang berada dalam dua pilihan tapi tidak dapat menguatkan salah satunya. Jika itu masuk pada bilangan, maka orang ini harus mengambil bilangan yang paling sedikit lalu menyempurnakan sholatnya dengan sujud sahwi. Jika itu masuk pada apakah orang ini telah melakukan atau belum, maka orang ini belum melakukan, karena itu adalah hal yang meyakinkan. Contoh dalam bilangan, jika si A melaksanakan sholat zuhur, lalu ia ragu apakah ia telah melaksanakan sebanyak 2 rakaat atau 3 rakaat, maka ia harus meyakini bahwa ia baru melakukan 2 rakaat, karena itu bilangan yang terkecil. Lalu ia harus menyempurnakan sholatnya dengan sujud sahwi. Lalu jika si A ragu apakah ia telah melaksanakan sholat zuhur atau belum, maka jawabannya adalah belum, karena itu yang meyakinkan. Yang ketiga, keadaan selain dari pembagian di atas. Contohnya, seseorang ragu apakah ia berhadas atau tidak. Maka, orang tersebut tidak berhadas sampai datang padanya hal yang meyakinkan bahwa ia telah berhadas. Karena keadaan yang suci adalah yang meyakinkan. Cabang kaidah al-yakinu la yuzalu bi al-syak terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukum asal adalah tetap apa yang telah ada di atas yang telah ada. Contohnya, seseorang makan sahur, lalu ia ragu apakah sudah terbit fajar atau belum. Maka puasa orang tersebut dianggap sah, karena hukum sahur adalah sebelum terbit fajar. Yang kedua, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Contohnya, ada seorang terdakwa yang tidak mau bersumpah bahwa dirinya bersalah, maka terdakwa tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman, karena hukum asal terdakwa tersebut adalah tidak punya tanggungan atau beban. Yang ketiga, hukum asal adalah tidak adanya sesuatu. Contohnya, ada seorang pekerja dari milik modal orang lain mengatakan pada pemilik modal bahwa ia belum mendapat keuntungan atau keuntungannya hanya sedikit. Maka laporan pekerja ini harus dibenarkan karena memang sejak awal hukum asalnya adalah ia belum mendapat keuntungan. Yang terakhir, hukum segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
Jadi melakukan apa saja itu boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Al-masyaqqatu tajlibu al-taysir terdiri dari kata al-masyaqqatu dan al-taysir. Al-masyaqqatu berarti kesulitan, kepayahan, kelelahan, kesukaran, sedangkan al-taysir berarti kemudahan. Dasar hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6. Macam-macamnya, yang pertama, apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Yang kedua, apabila suatu perkara menjadi luas, maka hukumnya menyempit. Yang ketiga, apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Yang keempat, apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Yang kelima, kemudahan atau ruksah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan. Yang keenam, apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya. Yang ketujuh, apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Yang kedelapan, bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Yang kesembilan, dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Yang terakhir, dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. Dzaror adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Dasar hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 60 dan Al-A'raf ayat 56. Penerapannya, jika seorang pembeli membeli barang dagangan dari penjual, lalu setelah akad jual beli, si pembeli ini menemukan cacat pada barangnya, maka boleh hukumnya bagi si pembeli ini untuk membatalkan akad, guna menghilangkan mudarat yang ia terima. Adat adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat masyarakat tertentu dan berlaku secara terus-menerus tanpa adanya penolakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dan Al-A'raf ayat 199. Macam-macam al-adatu muhakamah. Yang pertama, adat yang dipandang dari segi sifat, yaitu adat qauli atau perkataan dan adat amali atau perbuatan. Yang kedua, adat yang dipandang dari segi ruang lingkup, yaitu adat am dan adat khas. Yang ketiga, adat yang dipandang dari segi baik dan buruk, yaitu adat sahih dan adat fasid. Penerapan al-adat dalam muamalah. Yang pertama, bank berhak dalam akad murabahah menambahkan biaya yang telah dikenal dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang penambahannya pada harga, seperti biaya penyimpanan atau gudang, memelihara atau menjaga, mengangkut, dan lain-lain. Yang kedua, cacat pada barang yang dibeli adalah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Maka, apa yang dipandang masyarakat sebagai cacat, itu adalah cacat yang karenanya barang itu dikembalikan. Tetapi jika itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai cacat, maka barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Yang ketiga, jual beli dianggap sah dengan setiap lafaz yang biasa berlaku di kalangan manusia atau yang mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka meskipun tidak dengan akad ijab kabul secara lisan. Karena itu, apa yang dipandang manusia sebagai jual beli atau sewa menyewa atau hibah, maka dianggap sebagai jual beli atau sewa menyewa atau hibah karena nama-nama ini tidak ada batasnya dalam bahasa dan syarat. Oleh karena itu, setiap nama yang tidak ada batasannya atau qaid dalam bahasa dan syarat, maka dikembalikan batasannya kepada adat kebiasaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata dan sikap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.